Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiarti Stiani Rahayu dari kelas 12 IPA 6 absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, makna dari kesatuan dan persatuan bagi bangsa Indonesia adalah bersatunya bermacam-macam perbedaan, seperti suku, agama, bahasa, maupun kebudayaan istiadat yang tersebar di seluruh Indonesia. Itulah sebabnya persatuan dan kesatuan penting untuk dijunjung tinggi. Jika tidak, akan muncul berbagai risiko yang berpotensi memecah belah bangsa Indonesia. Selain itu, makna persatuan dan kesatuan juga menjadi lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Terbentuknya NKRI tidak lepas dari persamaan nasib, wilayah, budaya, dan prinsip-prinsip yang ada. Lalu, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat digambarkan dengan beberapa contoh. Misalnya dalam lingkungan keluarga, itu bisa menghormati orang tua dan semua anggota keluarga, berbakti menolong saudara baik adik maupun kakak, lalu bekerja sama membersihkan rumah, dan yang lain-lainnya. Lalu dalam contoh lingkungan masyarakat, itu bisa bergaul dengan masyarakat tanpa memandang agama, suku, asal daerah, dan keadaan sosial lainnya. Selain itu, kita harus saling menghormati, toleransi, dan mau saling tolong-menolong. Lalu untuk contoh dalam lingkungan bangsa dan bernegara, itu kita bisa mendahulukan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Memberikan kesempatan kepada setiap suku bangsa untuk memperkenalkan kebudayaan daerahnya masing-masing. Lalu, apa sih upaya kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini? Nah, berikut adalah beberapa cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bagi generasi muda kita sekarang. Di antaranya yaitu, pertama, menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila, tidak memiliki sikap egois dan individualis, menghormati dan menghargai orang lain, menghindari perkelahian antar pelajar atau pemuda, belajar dan mengikuti acara bermanfaat di sekolah dengan bersungguh-sungguh, ikut berkontribusi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh membela negara, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kerukunan antar masyarakat yang memiliki keberagaman, membantu teman atau orang yang membutuhkan bantuan, tidak mengganggu proses ibadah yang dilakukan agama atau kepercayaan yang berbeda. Harapan-harapan untuk bangsa Indonesia ini yaitu yang pertama, menggali potensi wisata di seluruh penjuru negeri. Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan potensi dan sumber daya alamnya. Pantai-pantai yang indah, gunung-gunung yang menjulang tinggi, serta desa-desa wisata yang tersebar di seluruh penjuru negeri merupakan salah satu keunggulan dari negara ini. Dengan begitu, akan banyak keuntungan yang didapatkan. Salah satunya yaitu terbantunya perekonomian masyarakat di sekitar daerah itu. Lalu yang kedua, pembangunan infrastruktur harus lebih dimaksimalkan. Salah satu tanda suatu negara dikatakan mengalami kemajuan adalah dengan terciptanya kemudahan yang bisa dirasakan oleh banyak pihak. Salah satu wujud nyatanya adalah dengan pembangunan infrastruktur di sebagian daerah Papua seperti bandar udara, kantor-kantor pemerintahan, jembatan hingga jalur Trans Papua yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya tanpa perlu memakan waktu berhari-hari lagi untuk menjangkaunya. Hal ini tentu saja memudahkan segala aktivitas warga di sekitar daerah tersebut. Lalu yang ketiga, pemberantasan korupsi dan narkoba hingga akar-akarnya. Sudah semestinya pihak wewenang melakukan pengawasan ketat pada instansi pemerintah maupun non-pemerintah agar korupsi tak terjadi terus-menerus. Di sisi lain,
Sosialisasi dini pada generasi muda tentang bahayanya narkoba juga sangat dibutuhkan, agar nantinya mereka tidak tergiur dan terjebak untuk masuk ke dalam pusaran peredaran ataupun penggunaan narkoba. Karena walau bagaimanapun juga, generasi muda kerap kali dijadikan sasaran regenerasi kejahatan peredaran maupun penggunaan narkoba. Peran keluarga atau orang terdekat tentunya memiliki andil yang sangat besar dalam hal mengarahkan generasi muda untuk tetap berada di jalan yang benar, karena sadar atau tidak, generasi muda dianggap adalah anak yang paling rentan terkena pengaruh negatif. Lalu yang keempat, meratanya sistem pendidikan dan kesehatan hingga ke pelosok negeri. Pendidikan dan kesehatan adalah salah satu hal yang penting yang harus selalu diperhatikan, khususnya oleh pemerintah maupun oleh kita sebagai warga negara Indonesia. Pemerataan pendidikan dan kesehatan hingga ke pelosok Nusantara harus ditingkatkan agar sesuai dengan pengamalan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga di pelosok negeri juga memiliki hak penuh atas itu. Mereka layak mengenyam pendidikan dasar bahkan hingga ke jenjang perkuliahan. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak tertinggal dalam segi penguasaan pengetahuan tentang perkembangan apa saja yang terjadi di dunia ini. Lalu harapan yang terakhir yaitu pentingnya peran teknologi untuk masa depan. Di era digitalisasi seperti ini, masyarakat di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia dituntut untuk lebih peka terhadap percepatan perkembangan zaman. Percepatan yang mengarah pada perkembangan teknologi ini menjadi hal yang menarik bila diperbincangkan secara mendalam. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di zaman seperti ini. Mulai dari kegiatan bisnis, pendidikan, hiburan, informasi terkini, pekerjaan, kesehatan, hingga soal jodoh pun bisa didapatkan jika gadget sudah dalam genggaman. Maka tak heran apabila masyarakat Indonesia rela untuk menghabiskan dana yang tak sedikit jumlahnya untuk memperoleh gadget yang sesuai demi menunjang kegiatan mereka. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila masih banyak kurangnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.